Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat jenazah korban pembunuhan orang tak dikenal di Kabupaten Bintuni diterbangkan ke Manado dan Makassar. Tim SAR menutup operasi pencarian balita berumur 3 tahun yang hilang di Kabupaten Asmat. Polisi musnahkan ratusan liter minuman keras oplosan dan ilegal di Kabupaten Asmat. Empat jenazah korban pembantaian di Bintuni sudah tiba di Kabupaten Manokwari Senin kemarin. Keempat jenazah tersebut langsung diterbangkan lagi ke kampung halaman masing-masing, yaitu ke Sorong, Manado, dan Makassar. Sebelum diterbangkan, Pemprov Papua Barat memberikan santunan kepada keluarga korban. Keluarga korban berterima kasih terhadap Pemprov Papua Barat yang memberikan perhatian mulai dari proses evakuasi hingga pemulangan jenazah. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Papua Barat bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah memberikan santunan kepada keluarga korban pada malam hari ini yang diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Barat. Terima kasih juga kami sampaikan khusus kepada Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Bapak Staf Ahli, Ibu Kabak Protokoler yang malam hari ini luar biasa bersama-sama dengan kami untuk melihat jenazah sekaligus beliau berdua bahkan Kepala Dinas PUPR sampai di Bintuni, beliau bahkan turut mengevakuasi korban, keempat korban ke Bintuni. Beliau juga mendampingi sampai dengan di Manokwari, bahkan masih bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Gubernur dan semua jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang terlibat. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Duka mendalam dirasakan para keluarga korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Jalan Trans Papua Barat. Mereka sangat terpukul dan meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Jujur kami kaget ya. Setelah kami dengar kabar, kami tunggu sekitar sampai pagi baru ada kabar itu bahwa jenazah belum bisa dievakuasi. Kami sedih. Ya, harapan kami sih mereka dihukum sesuai perbuatan mereka sih. Pemerintah maupun pihak perusahaan, harapan dari keluarga seperti apa? Kalau dari untuk perusahaan ya mungkin kami minta terkait proses evakuasi jenazah sampai dipulangkan ke keluarga. Kalau terkait pemerintah ya kami mohon agar ada tindakan lah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang terus, karena ini sudah kesekian kalinya terjadi. Jangan ada seperti kami lagi. Arti pekerjaan ini? Kalau Om itu sudah sekitar 10 tahun lebih di sini. Memang selalu kerja proyek. Kalau ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya memang sudah melakukan pekerjaan. Ya ini dilanjutkan lagi pekerjaan yang kemarin. 3 dari korban yang tewas berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah warga sipil yang tidak tahu menahu konflik yang terjadi di tanah Papua. Mereka pekerja, namanya saya tidak hafal, tapi yang jelas dari keluarga besar kita, seperti yang sudah kita lihat di berita-berita, bahkan di online sudah kita ada baca, yang jelas 3 warga kita itu semuanya dari Sulawesi Selatan. Bukan ya Pak? Bukan, mereka murni pekerja. Bahkan yang satunya itu informasi mereka baru berapa bulan bekerja. Dan informasi yang saya dapatkan juga
mereka baru membawa bahan material untuk dikerjakan di sana. Tapi ya itulah, tidak disangka juga yang mereka temukan di lapangan yang seperti yang kita lihat sekarang. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita juga berharap kepada pemberi pekerjaan untuk lebih safe terhadap keamanan mereka. Karena mereka kesini benar-benar untuk bekerja, tidak ada tujuan lain. Tapi apa boleh dikata, karena kondisi di lapangan memang beda dengan apa yang kita harap. Nah tentu kami berharap kepada owner perusahaan, sekiranya pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang dianggap daerahnya yang masih rawan, mohon didampingi dengan tenaga keamanan. Supaya pembangunan berjalan, keamanan pun juga terjamin. Sementara itu, salah satu korban, seorang wanita, akhirnya ditemukan di Kampung Majnik, distrik Moskona Barat. Korban bernama Dewi Revalin Manise saat ini sudah berada di kota Bintuni dan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Dewi Revalin Manise menjadi saksi kekejaman di Kampung Majnik. Wanita ini berhasil menyelamatkan diri ketika peristiwa tersebut terjadi Kamis lalu. Ia merupakan satu-satunya wanita yang berada di kamp pekerja di Kampung Majnik. Dalam kesaksiannya kepada aparat, saat terjadi penyerangan terjadi, ia langsung melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Ia melumuri tubuhnya dengan lumpur dan berendam dalam kubangan lumpur selama 2 hari. Yang bersangkutan tahu kalau ada pasukan yang datang, tetapi tidak berani karena masih hanya mendengar suara kendaraan, kemudian suara letusan. Ya, karena kami melaksanakan pendadakan sebelum masuk ke TKP. Kami di sana hanya 1 jam, sehingga yang bersangkutan ragu untuk keluar ke jalan karena dikhawatirkan jangan sampai masih kelompok KSTP yang masih melaksanakan aktivitas. Kemudian sampai hari Sabtu maghrib, yang bersangkutan berpindah tempat. Jadi saya sampaikan bahwa selama hari Jumat sampai hari Sabtu yang bersangkutan hanya berada di tempat persembunyian, dan kalaupun bergerak mencari kedudukan yang berpindah tapi radiusnya tidak terlalu jauh. Saya lanjutkan Sabtu sore bergerak menuju ke Kampung Inokra. Di Kampung Inokra bermalam di salah satu rumah masyarakat yang kebetulan penghuninya tidak ada dan pintunya terbuka. Di sana yang bersangkutan kemudian melaksanakan pembersihan diri karena pada saat bersembunyi selama hampir 2 hari itu kondisinya penuh dengan lumpur. Sampai yang bersangkutan malam itu di malam minggu berarti tidur di salah satu rumah masyarakat di Kampung Inokra. Kemudian paginya ada masyarakat yang berbaik hati dan membantu untuk menuju melapor di pos kami yang ada di Meyerga. Polda Papua Barat telah mengantongi 11 nama pelaku penyerangan terhadap pekerja pembangunan proyek Jalan Trans Papua Barat di Kampung Majnik. Ini adalah saksi yang sekaligus dia korban yang bisa mengetahui bagaimana jalan ceritanya kejadian tersebut. Kita sudah kantongi ada sekitar 11 ya, pelaku itu sudah kita kantongi nama-namanya. Ya kita tunggu saja waktunya dan kita minta ya mereka yang sudah kita kantongi nama-namanya yang sudah tersebar ada di videonya segera menyerahkan diri. Ya. Kalau tidak, ya dalam waktu dekat kita akan tangkap. Dan mereka memang ada beberapa orang yang sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melakukan pembunuhan ini. Ya, kita sudah tangkap namanya. Mereka orang-orang dari Bintuni, kemudian mereka yang pelintasan, ya dari Bintuni, dari Maibrat, ya mereka itu pelintasan di sana. Kami suka dan sering mengganggu keamanan di tempat kita ini. Penyerangan terhadap warga sipil, khususnya para pekerja proyek pembangunan jalan, kerap kali terjadi. Peristiwa seperti ini seharusnya tidak terulang lagi bila TNI dan Polri lebih banyak menempatkan anggotanya untuk mengawal proyek pengerjaan jalan yang sangat beresiko tinggi. Edi Musahidin dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Sorong. Laporan Komandan Apel.
Polres Mimika menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Zebra Kartens 2022. Apel siaga pasukan ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Apel yang berlangsung di halaman Polres Mimika, Mil 32, dipimpin langsung Kapolres Mimika, AKBP Gede Putra, dan diikuti pegawai Dinas Perhubungan. Operasi Zebra Kartens 2022 akan berlangsung selama 14 hari dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Ada 7 sasaran yang menjadi target dalam operasi selama 14 hari tersebut, antara lain menertibkan kendaraan yang melawan arus dan pengendara yang mengonsumsi miras saat mengemudikan kendaraan. Kapolres meminta masyarakat Mimika mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan operasi Zebra Kartens 2022 ini, ada yang antaranya berkaitan dengan pengendara kendaraan yang merawan arus, ya ini memang sering terjadi di Mimika. Kemudian pengendara kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh minuman keras, dan ini pun sering kita jumpai di Mimika. Dan ada beberapa sasaran lain lagi, ya, yang menjadi target ataupun sasaran dalam operasi Zebra Kartens 2022. Ya, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari data yang ada, ya, tingkat kecelakaan lalu lintas itu sebagian besar berawal dari kesalahan dari pengendara. Ya, pada kesempatan ini saya himbau, mari seluruh masyarakat, ya, untuk bagaimana kita sama-sama mematuhi ketentuan, mematuhi rambu-rambu yang ada dalam kendaraan bermotor. Sayangi nyawa kita, sayangi keluarga kita, ya, dengan mematuhi rambu-rambu ataupun ketentuan-ketentuan. Di hari yang sama, Polres Merauke juga menggelar apel operasi Zebra Kartens yang dipimpin Wakapolres Merauke. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Merauke berusaha menertibkan pengendara yang menggunakan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan. Tujuan daripada operasi Zebra Kartens 2022 ini adalah melakukan cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, kita cipta kondisi sehingga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, adapun sasaran tadi yang sudah disampaikan oleh amanat yang dibacakan oleh Pak Waka itu bahwasannya kita tidak stasioner tapi yang kasat mata. Adapun prioritasnya yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm ataupun sabuk pengaman, berkecepatan lebih, pengendara di bawah umur, dan pengendara yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengkonsumsi miras ataupun alkohol, pengendara yang menggunakan HP, lawan arus, dan kecepatan tinggi. Nah, ada 7 prioritas yang disampaikan, dan ada tambahan dari Bapak Kapolres itu adalah ojol ataupun over dimensi ataupun overloading. Dalam operasi Zebra Kartens ini juga akan dilibatkan polisi militer. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Tim SAR akhirnya menutup operasi pencarian terhadap seorang anak berusia 3 tahun yang menjadi korban musibah kecelakaan kapal di Muara Ayib, Kabupaten Asmat. Setelah sepekan pencarian, korban tetap tidak ditemukan, padahal tim SAR sudah memperluas area pencarian, termasuk menyusuri sungai. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Donald tim SAR gabungan dari kepolisian, dari Agat. Selama 7 hari saya selaku kepala kampung mewakili pihak korban yang dari kampung masyarakat Ihuwagi, Ihu Distrik Lalu, Kabupaten Asmat. Selama ini sudah menjelang 7 hari. Kami keluarga korban, saya rasa syukur dan terima kasih atas bantuan Bapak bersama kami hari ini. Jadi apa yang Bapak Dewan sampaikan, saya selaku kepala kampung sampai di kampung beri pemahaman atau arahan kejadian ini kami tetap sampaikan di masyarakat kami di kampung.
hari ke-6 operasi SAR dinyatakan ditutup. Sedangkan menurut aturan sendiri operasi SAR hari ke-7 baru kemudian operasi SAR ditutup. Namun karena hari ke-6 pencarian sudah dilaksanakan dengan maksimal, kemudian tidak menemukan tanda-tanda ditemukan korban dan juga dari keluarga korban sudah mengikhlaskan, sehingga hari ke-6 operasi SAR dinyatakan ditutup. Sesuai SOP, tim SAR akan menutup operasi pencarian terhadap korban jika sepekan tidak membuahkan hasil. Kendati demikian, tim SAR akan tetap memantau perkembangan dan akan melakukan evakuasi jika korban ditemukan. Seperti diketahui, perahu jenis Katingting yang membawa 11 penumpang pekan lalu terbalik dihantam ombak di Muara Ayib. 8 orang selamat, 2 orang meninggal, sedangkan 1 orang balita yang tenggelam masih dalam pencarian. Dari Asmat, Papua, Igobat Memolin melaporkan.